Hai everyone, anak Bususan balik lagi. So, di video kali ini kita ingin menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang pernah kita alami. Ya, beda kita udah kayak si Judge belum? Kita nih kayak udah Ya, kita minim lighting gitu. Iya, terus kita matiin lampunya. Nggak boleh. Langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi, waktu itu gue pernah syuting di Madura buat film Mengejar Cinta Arjuna gitu kan. Ya, Syutingnya 4 filmnya udah ada hari, waktu itu. ya kan. Udah Syutingnya tayang. 4 hari, by the way itu emang ada horor-horornya gitu ya kan. Dan gue tuh syuting di tempat yang 12 tahun gak ditempatin tuh rumah gara-gara orangnya itu meninggal karena sakit. Dan pas kita syuting tuh emang rumahnya tuh berdebu-debu banget, jadi emang harus diberesin dulu deh. Dan jujur itu tuh emang serem banget gitu kan. Nah, terus ada juga gue sebagai Dahlia kan cerita di situ. Rumah Dahlia di sebelah rumah yang horor itu. Jadi ini rumah Dahlia dan ini rumah horor. Nah, gue sering syutingnya di rumah gue sendiri dong. Kenapa ketawa, anjing nih horor? Gue udah anjing. Ya lo dengerin gue dong. Iya, Ini horor nih. Iya. Ya gue syutingnya di tempat rumah gue dong, Dahlia gitu kan. Nah, ceritanya ini tuh rumah si tante gue deh, rumah si horor ini. Nah, terus habis itu nggak horor sih deh. Apa dong anjing nih orang nih? Maksudnya itu tempat gak horor, tapi kan gue kan nginep di hotelnya kan. Ada hotelnya di situ, gue tuh bareng teman-teman gue. Ini gue sama mama gue, tempat gue sama mama gue. Ini rumah teman gue. Terus ini juga rumah teman gue juga. Terus ini rumah sutradaranya. Jadi 4 berderet itu kan, karena sutradaranya kan juga dari Jakarta kan. Nah, terus teman gue si A dan si B ini ya. Jadi si A, B, C ini rumah gue si A, si B rumah teman gue namanya Dina. Terus ini si C tuh rumah teman gue namanya Aldo sama Indra. Nah, kayak yang bisa ngerasa horor-horor itu tuh cuman Aldo sama Dina doang deh. Sedangkan gue sama Indra tuh nggak bisa ngerasain yang namanya gitu-gituan gitu kan. Bisa ngeliat nggak mereka? Bisa. Terus habis itu pertama yang digangguin itu si Aldo tuh dari dekat sutradara Aldo yang kan. bisa kan? Iya. Dia lagi mandi tuh dipanggil-panggil gitu kan. Terus kayak gue bodo amat gitu, karena gue nggak merasakan itu dan gue nggak mau merasakan itu ya kan. Nah, itu hari pertama tuh. Hari keduanya si Dina tuh deh. Si Dina kok dipanggil kakak gitu. Karena Dina tuh dipanggil namanya tuh kakak. Di keluarganya Dia dipanggil kakak. Nah, besokannya kita syuting tuh sampai jam 3:30 pagi, subuh deh. Dari pagi jam 7 sampai jam 3:30 tuh, sampai 3:30 pagi ya gitu kan. Terus habis itu posisinya hujan gede, hujan lebat. Pas gue pulang ke hotel gue, itu ada yang namanya laron itu ya kan, di teras hotel gue. Itu teras gue dipenuhi sama laron sampai terasnya tuh nggak kelihatan. Jadi tuh laron beribu-ribu. Jadi terasnya tuh nempel di lantai. Iya. Dan tuh laronnya tuh beribu-ribu sampai teras gue nggak kelihatan. Laron di lantai sih biasanya kan di udah mati. Atas. Oh itu udah mati. Nah, terus habis itu, sedangkan kalau emang hujan itu kan posisinya kan hotel gue berderet kan, harusnya Aldo sama Indra sama Dina tuh ada ya kan. Itu mereka bersih, nggak ada satu pun, sedangkan gue ada. Jadi di depan kamarnya Dina sama yang lain Indra tuh nggak ada, bersih. Cuman lo doang. Iya, cuman gue doang. Terus habis itu gue takut dong, gue kayak shock, gue panik gitu. Gue telepon nyokap gue karena nyokap gue nggak ikut gue syuting, dia di hotel kan. Terus Viva nggak berani masuk, mah Viva takut gitu kan. Ya udah, akhirnya gue beranikan masuk. Lo ngapain? Ganggu ya. Gue beranikan masuk. Habis itu tiba-tiba si Aldo tuh ngetok, katanya suruh gue mandi wajib deh. Tapi Aldo nggak mau cerita itu kenapa gitu loh. Aldo nggak mau cerita. Iya, gue langsung mandi kan. Ya oke, gue mandi wajib. Gue mandi. Terus tiba-tiba gue denger lonceng. Itu posisinya jam 4, gue denger lonceng. Anjir, ini kok serem banget. Pas gue di toilet, iya, keliling gitu. Terus ada yang manggil Viva. Awalnya bisik-bisik Viva gitu. Terus gue matiin showernya dong. Hah? Gitu kan, ini showernya atau apa sih gitu kan. Terus gue nyalain lagi kan, makin kencang Viva gitu. Terus gue langsung
cowok. Serem banget gak sih? Sedangkan itu emang ada itu sih, ada apa namanya, ada kalau di kamar mandi tuh ada jendela, tapi abis jendela tuh langsung tembok, jadi nggak ada orang yang bisa jalan. Serem banget gak sih? Terus kayak manggil-manggil, gue langsung ambil anduk, gue teriak kayak, mama temenin Viva mandi ya, mama jangan tidur, gue langsung kayak gitu. Terus mama gue tuh kayak udah tahu gitu, kayak iya mama temenin gitu kan. Udah, terus gue coba nge-hair dye rambut gue biar gue tidur tuh nggak basah gitu kan deh, biar karena kan callingan syutingnya tuh jam 8 lagi deh, jam 8 pagi. Ya udah, gue hair dye rambut gue, terus gue denger lonceng lagi. Pas lagi nge-hair dye. Iya, gue denger lonceng lagi, terus gue denger orang manggil Viva lagi. Terus gue langsung matiin hair dryernya, gue langsung loncat ke kamar, gue langsung tidur. Udah, bangun jam 8. Terus Aldo masih belum berani cerita, kata Aldo nanti aja gue bakal cerita kalau kita semua udah di Jakarta gitu kan, jangan di situ. Udah. Nah, hari terakhir syuting tuh hari keempat ya kan, udah selesai. Kita berempat, gue, Aldo, Dina, sama Indra tuh tidur satu kamar di hotelnya si Indra sama Aldo gitu kan. Nah, kan ada nyokap gue sama nyokapnya Dina. Nah, mereka tidur di kamar masing-masing. Nah, kita tuh nggak tidur, kita tuh ngegosip aja gitu deh. Akhirnya pagi-pagi kita langsung spa. Perawatan gitu ya. Iya, karena kan emang itu kan abis panas-panasan, itu pokoknya hari terakhir. Itu syuting udah selesai, selesai syuting hari terakhir. Besoknya hari kelimanya tuh kita kayak bener-bener istirahat banget, beli oleh-oleh, jalan-jalan segala macam, makan-makan. Terus pas di salonnya, ini kamar Dina, ini gue, terus ini kamar mandi. Jadi posisinya gue di tengah-tengah deh. Terus habis itu kan kalau sampai salon tuh kita harus ganti kemben kan, bukan baju kita. Dan gue sama Dina tuh posisinya pakai daster, sama-sama belum mandi. Nah, gue tuh chattingan sama Dina, gimana gini-gini, pokoknya kita cerita-cerita lah gitu kan. Udah. Nah, itu pas lagi mau luluran itu dikasih minyak dulu tuh dek. Minyak dulu selama kalau nggak salah tunggu 15 menitan gitu kan. Terus tiba-tiba itu kan pintunya dibuka kan, gue pakai kemben doang. Terus gue liat kok si Dina kok udah kelar pakai daster. Terus dia ngeliat gue gini kok nggak negor gue gitu daster kan. Daster itu baju dia yang awal. Nah, terus gue otomatis langsung belum ngechat Dina, gue tanya mbak dulu, gue takut ditinggal dong kan, Dina udah selesai, gue nggak mau pulang sendirian. Terus gue bilang, mbak ini kok teman saya udah selesai ya, cepet banget gitu. Oh belum kak gitu. Oh berarti dia ke kamar mandi kali ya, gue bilang gitu. Soalnya tadi aku lihat dia lewat, tapi mbak salonnya kok diem aja, kagak ngejawab apa-apaan gitu loh. Gue udah feeling gak enak nih, gue langsung ngechat Dina, Din kamu tadi ke kamar mandi ngapain kok cepet banget gitu. Aku nggak ke kamar mandi, Fa, di sini aja. Kenapa emang? Gue langsung pengen pulang demi apapun. Gila, gue takut banget. Yang lewat siapa? Yang gue lihat siapa? Anjir gitu kan. Nah, terus mana mbak-mbaknya juga diem aja kan, kayak mbak kayak udah tahu. Mungkin udah biasa kali gitu kali ya. Nah, terus saatnya gue mandi nih dari salon, tapi nggak kenapa-napa. Tapi gue tuh udah berfeeling, gue terbayang sambil jebar-jebiur sawaran gitu kan, terbayang muka Dina yang ngelirik gue begini. Serem banget gak sih anjir. Terus udahlah, kita hari ke-8 pulang. Abis itu baru Aldo cerita, katanya yang Aldo lihat itu sebenarnya bukan laron, tapi laron dan bunga mawar merah gitu deh. Kelopaknya doang sama beberapa tetes darah. Serem banget gak sih? Dan tetesan darahnya itu ada di pas banget pintu gue gitu. Tapi Aldo posisinya ngeliatin gue sampai masuk. Dia tuh kayak bilang kamu masuk duluan aja gitu. Tapi yang dia lihat katanya pas sudah sampai Jakarta gue nggak nginjek titik darah 3 itu gitu. Serem banget gak sih anjir. Terus titik 3 darah itu apaan? Nggak tahu sih, gue nggak tahu artinya apa. Tapi Aldo juga nggak tahu artinya apa. Tapi dia nyeritain kayak gitu. Serem banget. Tapi alhamdulillah gue tuh nggak kenapa. Dede jangan gitu Dede, gue lagi deg-degan. Goblok. Lo mah anjir lo, jahat banget lo. Gitu guys, akhirnya gue sampai Jakarta. Udah deh gue jemput. Dia jemput, serem banget. Dan itu rasanya posisinya saat di Madura itu tuh gue emang kayak bener-bener pengen cepet-cepet pulang sampai Jakarta. Gue bener-bener pengen pulang banget. Oh iya, terus by the way, waktu gue syuting ya, itu ada setiap hari, bukan setiap harinya sih, setiap gue syuting tuh ada beberapa orang tuh yang kesurupan di situ. Gila. Kesurupan nangis-nangis, ketawa-tawa. Serem banget, tapi alhamdulillah gue nggak kena gitu. Tapi gue selama hidup gue nggak pernah sih alhamdulillah ngalamin hal-hal kayak gitu.
Tapi pas udah sampai Jakarta tuh kita seru. Jadi gue, Aldo, Indra, sama Dina tuh kayak kita tuh jadi deket karena kita pernah mengalami hal itu bersamaan gitu loh. Kali dan bener-bener kita bertiga yang diganggu. Gue nggak tahu sih sutradaranya gimana karena sutradaranya nggak pernah cerita apa-apa sama gue, sama kita. Sutradaranya malah kayak diem lah biar tenang. Iya sih mungkin. Oh iya, gue tahu. Tapi si sutradara itu jadi kan kadang kan suka ngecek kamera kan. Nah posisinya gue sama si ada Budi itu orang Madura aslinya sana, syuting sama satu frame lah gitu sama gue. Terus habis itu sutradaranya bilang kadang kan kalau ada ibu-ibu bocor atau apa, anak kecil bocor, awas bocor gitu kan. Nanti kali bocor. Bocor tuh kayak misalnya yang di shoot tuh harus gue sama si Budi, tapi ada orang yang nggak harus di shoot gitu loh. Jadi awas jangan kelihatan kamera gitu kan. Terus pas gue lagi mau di shoot, tiba-tiba nih sutradara bilang awas itu belakang dong tolong bocor, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuman kelihatan di kamera ya. Iya. Dia ngeliatnya dari layar kamera layar kan. kamera, tapi nggak ada siapa-siapa. Terus habis itu, Pak nggak ada siapa-siapa Pak gitu. Oke lanjut. Tapi sutradara tuh kayak mukanya kayak bingung dulu. Oke lanjut dan itu 2 kali dia kayak dia gitu. ngalamin kayak gitu 2 kali. Gue nggak tahu sih kalau lagi nggak tag gue gimana gitu kan. Tapi posisinya pas lagi nge-tag gue 2 kali dia kayak gitu. Sama waktu itu scene terakhir yang posisinya gue pingsan, itu emang lagi riuh banget. Parah. Karena itu syutingnya di rumah yang 12 tahun gak ditempatin itu. Lo pingsan beneran apa? Enggak, pingsan syuting. Gitu. Orang langsung udah terbiasa kali ya. Kayaknya udah terbiasa sih. Tapi seru banget sih. Kayaknya kalau emang kayak buat film-film horor tuh emang beneran harus di situ deh, di tempat-tempat. Soalnya emang kebanyakan gitu. Orang-orang syuting kayak ada ngalamin hal-hal mistisnya gitu, kayak gimana-gimananya kan. Iya. Gue gak kebayang kalau desa KKN gimana ya. Aduh, gue gak tahu sih, Dek. Gak tahu deh. Tapi harusnya tuh kok lo tuh harus ikut juga waktu kita syuting, tau deh. Gue nggak pernah ngalamin, jadi gue nggak tahu gue bakal lebay atau gue bakal berani. Gue nggak bisa, nggak tahu. Tapi gue yakin lo bakal ngalamin. Tapi gue nggak tahu sih, soalnya adenya si Dina tuh gak ngalamin, mamahnya si Dina gak ngalamin, nyokap gue juga gak ngalamin. Jadi kayak pemain doang. Nggak, paling yang nggak ngalamin, cuman tetap ngerasa aneh. Iseng gitu. Iya, dan gue mau ngasih tau juga. Jadi itu hotel kan, biasa hotel kan ada pengurusnya kan. Itu pengurusnya kakek-kakek sama nenek-nenek. Berdua doang. Kayak di film-film. Kayak beneran di film-film itu nyata, real banget itu kakek-kakek dan nenek-nenek. Tapi kalau gue ikut, gue bakal berani apa takut kira-kira? Gue nggak tahu sih. Dan posisinya nih kayak hotelnya tuh kayak berjejer set ditempatin. Terus yang di kanan nih ada hotel juga, tapi nggak ada yang nempatin sama sekali. Dan depan tuh nggak ada yang nempatin sama sekali. Jadi lo cuman kita doang berempat itu. Gila. Sendirian. Tapi yang kasihan tuh yang ditinggal, kayak ibu-ibu kan ditinggal syuting sendirian. Dan lu tahu nggak sih, mamahnya Dina, adenya Dina itu kalau syutingnya dia ikut ke lokasi. Cuma nyokap gue doang yang di situ. Dia sendirian ya. Mama doang, dia sendirian di situ. Tapi mama berani, dia orangnya emang lumayan berani. Tapi mama gue tuh kayak logika banget kan. Mama kan logika banget. Tapi pas udah ada ralon yang ribuan ralon itu di lantai mati itu, Mama tuh sebenernya udah deg-degan tau. Mama bilang kayak enggak, dia cuma mau silaturahmi aja sama kita gitu deh. Gue tau banget, mama gue sebenernya udah takut. Iyalah, kalau misalkan anaknya takut, orang tuanya takut, mau teriak berdua, aduh. Kayak pas nih, mama temenin Viva, anjing gak takut kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi orang tua harus nenangin. Tapi kalau posisinya lo gimana ya deh? Ya kan gue bukan orang tua. Jadi mungkin gue kayak tapi gue jujur orangnya kalau takut nggak mau bikin orang panik, jadi mungkin gue takut dalam hati aja gitu. Oh enggak, paling ini. Tapi walaupun gue sebenarnya gue ngerasa juga gitu, bukan yang kayak bener pura-pura nggak ngerasa gitu. Kalian harus komen di bawah, kalian pernah mengalami cerita horor apa, ya nggak sih? Cerita paling seram yang pernah kalian alami. Kalau gue seumur hidup gue waktu gue di Madura udah. Gue syukurnya tidak pernah mengalami hal-hal. Thank you guys for watching. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Mohon maaf, si Sila tuh cuman jadi figuran doang anjing di sini. Karena gue nggak ada cerita lagi. Tapi sebenarnya bisa aja nggak sih lo cerita gini di YouTube lo sendirian? Bisa sih. Ya nggak sih? Tapi ya udah, anak khususnya nggak apa. Ya udah, karena udah syutingnya berdua. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Setelah nonton video ini, jangan lupa tagin ke Instagram kita berdua di Anak Bususan, Afifah Riyad, dan Kaldi Silas. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Bye-bye.